Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya di Ada Ide nih channelnya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya, sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Nah ini pemirsa, untuk video berikut saya akan memberikan tantangan ya. Saya akan menyalakan lampu itu dengan satu kabel. Gimana menurut pemirsa? Masuk logika enggak? Pemirsa, ini adalah steker ya, steker dengan satu kabel. Nah, dengan satu kabel ini di sebelahnya juga nggak ada. Nah, ini kita sengaja kita copot ya, tidak kita pasang. Terus kemudian di fitting lampu ini juga satu kabel. Nah, berarti serba satu kabel pemirsa. Itu tidak ada lampunya. Yang satunya kosong. Ini posisi saat ini tegangannya sebesar 200 volt AC ya pemirsa. Kita ukur pakai avometer digital ya, segitu itu. Jadi ada drop 20 dari 220. Steker dengan satu kabel ini ya pemirsa akan kita tutup terlebih dahulu untuk segera kita lakukan pengujian ya pemirsa. Jadi kita tutup dulu, nanti setelah tertutup akan kita tancapkan ya ke stop kontak. Nah di situ dengan satu kabel kita akan membuktikan lampu akan menyala atau tetap padam pemirsa. Soalnya kalau sesuai judul kita bisa menyalakan lampu hanya dengan satu kabel. Nah sebenarnya gimana itu pemirsa? Silakan simak videonya sampai akhir pemirsa, supaya Anda tidak gagal paham dan mendapatkan sesuatu ilmu yang sangat berguna sekali. Oke pemirsa, let's the battle. Nah di sini tetap satu kabel ya, dicolokan steker juga satu kabel, di fitting lampu juga satu kabel. Kemudian lampu ini apa tetap akan menyala kalau kita tancapkan ke stop kontak stekernya. Logikanya gimana pemirsa? Nah coba kita tancap nih ya. Nah sudah masuk ya ke stop kontak, dan ternyata lampu tetap tidak menyala pemirsa. Ya memang tidak akan menyala. Terus yang dimaksud dengan satu kabel itu gimana pemirsa? Soalnya dengan satu kabel pun ya tetap tidak menyala. Berarti bohong dong. Bukan, jadi begini pemirsa ya. Yang dimaksud dengan satu kabel di sini sebenarnya pemirsa itu adalah satu kabel plus ya. Jadi yang kalau di tes pen nyala. Nah itu artinya satu kabel. Ya satunya karena dia negatif dan kabelnya tidak kita pasang, ya akhirnya tetap aja tidak akan menyala. Tapi coba kita dengan satu kabel ini untuk menyalakan lampu ini dengan bantuan grounding ya. Dari sini ground itu ada atau pentanan ya. Coba kita lakukan pemirsa, apa yang terjadi. Jadi kita membutuhkan satu kabel lagi ya. Nah ini fungsinya untuk ke grounding, untuk kita pasangkan di konektor fitting yang tadi belum ada kabelnya itu ya pemirsa. Nah, coba kita pasangkan di situ. Sebenarnya satunya ini akan kita ikatkan di paku, di tembok. Nah itu kita perwakilan groundingnya pakai tembok aja ya, karena kalau kita menarik ke tanah bikin ground itu juga panjang dan prosesnya akan membutuhkan waktu yang lama pemirsa ya. Nah yang satu kabel tadi coba kita pasangkan ke fitting ya, yang kosong tadi. Nah sudah selesai, tinggal kita ngetes saja. Terus kemudian yang satunya lagi itu akan kita ikatkan di paku yang ada di tembok ya. Kita ikat gitu aja, coba apa yang terjadi nanti. Nah ujung kabel yang satunya tadi ya kita ikat di paku, itu aja.
ya, paku juga pengantar ya ke tembok, jadi ke ground. Nah, kita rapetin, kita kencengin. Nah, di sini nanti kira-kira bisa menyala nggak pemirsa? Belum tahu ya kita ya. Nah, jadi itu satunya yang tadi tidak ada kabel, kita kasih kabel yang menuju ground, jadi itu bukan negatif tapi ground. Terus kemudian yang satunya menuju positif ya, yang kalau di TS-Pen dia akan menyala pemirsa. Sekarang kita cek lagi ya pemirsa, tegangan PLN nya ada di posisi berapa? 189, 190 ya, segitu. Drop lagi berarti pemirsa ya, gak apa-apa, tapi itu masih bisa menyalakan lampu. Oke, stekernya kita tancepin. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, mati apa nyala itu pemirsa? Oh, ternyata mati, berarti kebalik pemirsa, tidak dapat positifnya ya. Nah, kita tancepin lagi, kira-kira bisa hidup enggak pemirsa? Nah, ternyata hidup pemirsa. Nah, hidup kan, itu fungsinya, tapi redup. Nah, kenapa redup? Nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk selanjutnya kabel yang melilit di baku tadi, coba akan kita pindah ke tembok. Kita tempelkan aja ke tembok. Artinya kita tempelkan ke ground. Nyala nggak? Nah, ternyata juga nyala pemirsa. Nah, itu fungsinya ya. Jadi meskipun tidak ada netral, ground pun bisa. Jadi satu positif untuk kabelnya, yang kabel lain berarti bukan negatif, pakai ground. Itu bisa pemirsa, kita tancepin. Nah, tetap bisa pemirsa. Nah, untuk selanjutnya coba kita akan mencari tahu ya, kenapa dia bisa hidup. Nah, hidup, kita tancepin hidup, yaitu coba kita mengukur tegangannya pemirsa ya. Kita mengukur tegangannya di fitting lampu pemirsa ya, di kedua tab itu nanti akan kita ukur. Nah, itu lampunya menyala dan tegangan yang didapat adalah 26, 27 ya, ya sekitar segitu. Itu dia tetap bisa tembus kalau tegangan AC ya, cuman redup. Nah, itu kelebihan dari AC ya, 27. Jadi dengan 27 akan tetap bisa hidup pemirsa, cuman tingkat redupnya ini kalau mau kita terang juga bisa. Jadi apa pemirsa yang akan bikin terang? Nah, ini coba kita tancepin untuk probe-nya di stop kontak yang satunya, kemudian satunya kita tancepin di tembok bersama kabel yang ke ground tadi ya. Itu nyalanya agak terang pemirsa. Coba kita ukur berapa yang ada di situ. Kenapa bisa demikian? Nah, kita tancepin yang rapat ya supaya hasil pengukurannya. Nah, di situ ada 32 volt pemirsa. Nah, berarti lebih besar 5 sampai 6 volt dari yang tadi. Tadi kan sekitar 26 ya. Nah, sekarang 32. Oh, 28, berarti kurang rapat pemirsa ya. Paham pemirsa ya apa yang menyebabkan beda potensial tersebut? Ternyata juga karena kurang rapatnya grounding. Oke, untuk selanjutnya berarti kita pada sesi kesimpulan ya, dari setelah kita belajar teori tadi, kita simpulkan ya, kita dapat kesimpulan, dapat resume seperti ini. Jadi listrik itu dari PLN ini ya, itu ada 3 kabel ya, itu ada positif ya, terus kemudian kita negatif, dan juga ground atau arde atau pentanan ya. Nah, positif ini kalau di TS-Pen ya akan menyala, terus kemudian kalau negatif dia di TS-Pen akan padam, tidak akan menyala. Sama halnya dengan grounding, dia juga akan padam ya, atau katakanlah mati. Nah, itu
Kemudian kalau kabel positif ya dengan kabel negatif berdampingan, nah itu dia akan menyalakan lampu, dalam arti tetap bisa menyala. Kalau positif dengan ground juga akan menyala karena ada tegangannya. Nah kemudian kalau positif ini dengan ground itu tegangannya dipengaruhi dari grounding. Kalau semakin bagus groundingnya semakin normal tegangannya, dan istilahnya nyala lampu akan semakin terang, pemirsa ya. Kemudian kesimpulan lainnya yaitu tegangan listrik meskipun kecil itu tetap akan bisa menyalakan lampu, tapi kondisinya redup ya. Kenapa demikian? Ya karena tegangannya drop atau turun. Nah disitulah kenapa kita jumpain di kehidupan sehari-hari tegangan itu bisa redup, bisa drop ya, seperti pengukuran tadi pemirsa ya. Itu jadi dia tetap akan tembus ya, menyalakan lampu, tapi yaitu akan drop atau redup karena tegangannya kurang, pemirsa ya. Itu gunanya kita mengukur tadi. Terus kemudian ini standar kabel ya, kabel listrik itu kita di rumah itu harus ada 3 kabel. Jadi ada positif, negatif ya, dan ground. Positif dan negatif dan ground ini merupakan satu kesatuan, nggak boleh dipisahkan. Kalau kita cuma pasang 2 kabel aja ya bahaya, karena kalau ada induksi ya, ada konsleting, ini tidak bisa dilarikan ke ground karena tidak ada ground. Nah jadi positif ini fungsinya yaitu kalau ada konsleting nanti bukan lari kemana-mana ya, akan dilarikan ke ground. Jadi meskipun ada kebakar ke apa namanya, ibaratnya kayak ledakan apa sesuatu yang ditimbulkan dari konsleting, dia akan dilarikan ke ground gitu pemirsa. Itu gunanya, makanya kenapa positif, netral, dan ground ini harus dipasang, tidak boleh meninggalkan ground ya. Nah fungsi ground dari yang lain itu juga bisa mengurangi setrum ya. Biasanya kalau di alat-alat listrik itu ada juga yang dipasang ground, tujuannya apa? Supaya tidak nyetrum. Itu diakibatkan karena ada beda potensial negatif dengan ground. Nah itu ada beda potensial, makanya kenapa dia nyetrum. Nah ini bisa ditekan di ground, di 0 volt kan bisa 0 volt 0 ohm, jadi aman, tidak akan nyetrum itu pemirsa. Yaitu sedikit teori aja yang secara sederhana dapat kita jelaskan. Nah untuk detailnya sementara kita juga dengan dasar-dasar yang sederhana itu bisa mengembangkan sendiri pemirsa. Jadi tujuan saya bikin video ini semoga ya ada manfaatnya lah untuk pemirsa sekalian ya. Jadi video ini semoga bermanfaat, dapat memberikan manfaat yang banyak. Yang tadinya tahu semakin tahu, yang tadinya tidak paham akan semakin paham. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya, agar dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Oke pemirsa, semoga bermanfaat dan see you.